Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa, para pemerhati maupun para subscriber dari channel Padepokan Gaul, semuanya dimanapun Anda berada, baik itu yang ada di Nusantara, di mancanegara, ataupun yang di luar negeri lainnya, semuanya, semoga saja di kesempatan kali ini para pemirsa semua tetap diberikan sebuah kesehatan, keberkahan, kewilujengan, dan kelancaran di dalam kehidupannya masing-masing. Dan senantiasa juga kami sampaikan, kami ucapkan rasa terima kasih atas apresiasi yang selama ini Anda berikan melalui dukungan-dukungan Anda, baik itu mendukung secara moral ataupun material, semuanya kami sampaikan terima kasih. Dan semoga saja apa yang Anda lakukan itu semuanya kembali kepada diri pribadi Anda masing-masing, yang menjadi sebuah energi positif nantinya, harapan kami semuanya. Dan senantiasa juga bagi pemirsa di kesempatan kali ini yang dimana banyak sekali mengalami keluhan-keluhan di dalam kehidupannya, baik itu keluhan di dalam rumah tangganya ataupun di pribadinya. Semoga saja semua keluhan itu diberikan solusi yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan sebuah hikmah pemahaman atas segala sesuatu yang sedang menimpanya. Dan senantiasa juga kami doakan kepada pemirsa semuanya yang di kesempatan kali ini mengalami sakit ataupun penyakit yang sudah sejak sangat lama ataupun yang masih baru-baru saja, semoga saja atas ikhtiar Anda selama ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kami ataupun melalui rekan-rekan kami yang sudah satu kendaraan, dan nantinya pun semoga diberikan sebuah kesembuhan dalam wujud nyata dan bisa dirasakan tentunya. Dan semoga saja harapan kami penyakitnya pun tidak akan kambuh-kambuh lagi gitu. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini pemirsa, kami akan membuat konten seputar pengalaman nyata kami ataupun rekan kami begitu. Di mana di konten kali ini yaitu membuat konten pitik-pitikan ataupun kalau pepatah itu mengatakan sehijau-hijaunya rumput kita masih hijau rumput tetangga. Dan itu berkaitan dengan sebuah daya tarik kepada pasangan yang sudah menjadi pasangan kita, tetapi kita tertarik dengan pasangan di tetangga kita. Itulah istilah rumput tetangga lebih hijau begitu. Dan alhamdulillah ini pun banyak sekali daripada permintaan dari rekan kami yang dimana mengalami kehijauan rumput tetangga itu tidak nyaman ataupun dirasakan itu sangat mengganggu bagi kerabat-kerabat atau rekan-rekannya, di mana rekan-rekannya itu berusaha untuk mengambil daripada rumput tetangga yang hijau tadi pemirsa. Dan di mana dari rumput tetangga yang hijau tadi terjadilah sebuah gangguan yang bisa mengarah ke hal-hal baik itu perselingkuhan ataupun percintaan yang sudah melampaui batas di dunia manusia begitu. Dan ini pun masih ada pengalaman nyata asli dari rekan kami yang dimana dari istrinya itu mengalami hal yang saya sampaikan tadi, dan sangat susah beliaunya sebagai suaminya untuk melakukan hal-hal tertentu begitu. Dan istilah rumput tetangga atau pitik-pitikan itu memang sudah ada sejak lama, dan itu sebagai istilah saja. Dan dimana kita membahas kali ini pun sebenarnya apa sih yang membuat rumput tetangga kita lebih hijau, dan kita ataupun orang-orang lain itu memandang daripada rumput tetangga kita atau pasangan dari tetangga kita itu lebih wow atau wah gitu. Dan semoga saja nanti diberikan sebuah pencerahan atas segala sesuatu yang menyangkut dengan hijaunya rumput tetangga pemirsa. Dan alhamdulillah saya di kesempatan kali ini masih ditemani mediator ganteng
jombloan, keren, nyata, Alhamdulillah. yang bernama Mas Jombloan Mas Hamid. Gimana Nggih. kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Baik. Sehat Mas Jomblo. Sehat. Oke. Ini belum punya piti-pitian ini. Sementara belum, Mas. Belum boleh. Sementara belum boleh. Oke. Kakak pertama boleh, Mas, kalau kakak Pertama. Kalau Anda ini belum boleh. belum boleh. Oke. Yang jomblo-jomblo dilarang. Ya. Semoga nanti dipercepat. Oke. Amin. Dalam wujud nyata. Amin. Oke. Dan sesuai harapan daripada harapan kita yang memang sudah dipilihkan dari Allah begitu ya. Nggih, amin, Mas amin. Hamid yang jomblo ganteng. Sebaliknya semoga Mas Entis juga seperti itu. Oh, gitu. Oke, amin juga seperti itu. Dan sudah siap di kesempatan kali ini. Alhamdulillah siap. Oke. Ini mohon izin pemirsa, mohon doanya. Semoga saja diberikan sebuah pencerahan nantinya atas apa sih? Kenapa sih kok rumah tangga lebih jauh, lebih menarik dipandangkan mata ataupun di ya seakan-akan itu ingin memilikinya gitu loh. Dan semoga saja kita semua nanti tetap diberikan pemahaman yang jelas terang gitu. Amin. Mohon izin pemirsa, mohon doanya semoga diberikan kelancaran semuanya dari awal hingga akhir kita nanti. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan keluar masuknya gaib tidak akan mempengaruhi apapun nantinya ke dalam jasad mediator ini. Yang masuk benar-benar yang asli, penyusup dari luar ataupun dari dalam otomatis tidak bisa mengganggu dari jasad mediator ini dan tidak bisa mendompleng apapun. Setelah semua negatif dan semuanya Allah, semuanya menyesuaikan Allah. Dan wadah untuk tempatnya pun lebih besar lagi Allah. Ini ada fotonya, saya sembunyikan identitasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon salah satu gaib terkuat yang menguasai jasad perempuan ini yang asli, di mana dia di jasad perempuan ini sekarang berpaling dari suaminya, bahkan sudah termakan daripada rayuan rumput tetangga ataupun bukan suaminya, dan dia sekarang menolak dari suaminya yang benar-benar asli, yang ada dalam jasad orang yang ada di foto ini yang asli, benar-benar asli, tidak bisa kabur, tidak bisa lari. Tarik semuanya ke tangan saya. Ini semua kecil bersih merasa maju. Selamat malam guys. Malam. Golongan apa kamu? Saya. Saya baru-baru saja menjadi golongan iblis. Wih, baru-baru saja. Ya. Dulunya dari golongan apa? Saya dulunya golongan jin. Dulunya golongan jin. Kamu dari mana, Mas? Saya dari dalam tubuh wanita itu. Wih, asli dari tubuhnya? Tidak. Dari mana kamu? Dari orang yang menyukai dia. Oh, dari rumput tetangganya itu. Yang penasaran, rumput tetanggaku ini kok lebih hijau gitu. Tidak hanya penasaran saja, tapi sudah merasakan hijaunya rumput tetangga itu. Ya sudah, dari situlah saya berhasil menjadi golongan siluman, lalu menjadi golongan iblis. Oh gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon. Pusing saya di sini. Dengan saya Allah. Kamu lihat ini apa yang saya pegang? Sallallahu Muhammad. Pedang itu. Pedang dari mana kamu mendapatkannya itu? Kalau kamu berbohong resikonya lehermu terpotong. Allah. Saya mengetahuinya. Tubuhmu terpotong-potong, burung tercincang-cincang. Allah, kayak sate. Saya tidak akan berbohong di sini, tenang saja. Garansi. Saya mengetahui tempat ini banyak golongan cahaya dari beliau. Beliau siapa? Beliau penguasa alam gaib. Oh. Beliau siapa namanya? Tahu kamu? Tahu. Siapa? Sang Yang Nurcahaya Nirwana. Oh gitu. Dan kalian ya, kalian sudah mengamalkan amalnya beliau. Berarti kalian sudah jamaah dari beliau.
Oh, Saya gitu. di sini tidak akan berbohong, tenang saja. Hmm. Jauhkan ini pedang saya. Ya sudah menjauh itu berada 50 cm. Allah. Ya, Kamu kayak lemes gini itu kan. gayanya. Pedang saya taruh lagi. Kamu lemes ini. Lemas saya pusing. Kenapa pusing? Masuk di sini pusing saya. Otomatis jadi sehat lagi. Wah. Sehat semuanya, kekuatanmu langsung kuat. Dari minggu-minggu kemarin, Nah, saya sendiri sudah diajar siapa yang dari mengajar? golongan cahaya. Hmm. Tapi saya masuk ke dalam. Oh, gitu ceritanya. Dan sampai sini saya diajar lagi habis-habisan sama golongan cahaya. Gitu tuh ternyata. Energi saya hilang. Keilmuan saya kemana ini? Mau nggak dikembalikan? Ini keilmuanmu, energimu kembali semuanya. Allah. Kembali semuanya. Kalau diizinkan sallallahu alaihi Muhammad. Kembali. Jadi gagah sehat, bisa bercerita. Oke. Kamu lapar? Lapar sekali saya. Mau makan, minum, Ya. kopi, rokok. Ini komplit hadir, kopi, rokok, makanan, minuman hadir. Allah. Allah. Biarkan Silakan. saya makan dulu. Biar saya tidak malas-malasan untuk berbicara dengan kamu. Iya, makan dulu silakan. Silakan makan dulu. Kenapa? Ya agak mendingan. Hmm. Power saya semakin bertambah. Oke. Nyaman kan? Berbeda sekali. Jika saya masuk di dalam jasad wanita itu, semakin hari kekuatan saya semakin bertambah. Tiba-tiba saya di sini ditarik dari golongan cahaya untuk masuk ke dalam jasad manusia ini. Oh, itu prosesnya. Kekuatan saya hilang semua, power saya hilang semua. Lah kamu sebenarnya itu sumbernya dari mana sih? Kau berada dalam jasad perempuan itu? Saya dari seseorang yang menyukainya. Oh, tadi. Yang dimana seseorang itu takjub, kagum dengan isi rumput tetangga yang lebih hijau tadi. Itu ceritanya. Bukan hanya dia saja yang takjub kepada Tapi- wanita itu. Nah. Sebaliknya si perempuan itu juga takjub kepada si laki-laki itu. Dia melihat laki-lakinya Apalagi hijau sekarang juga. kodam yang di dalam tubuh si wanita itu Hmm. sudah mulai aktif semua. Wih. Semenjak dari golongan cahaya membersihkan Hmm. apa yang ada di dalam maupun yang ada di luar si wanita itu. Oh. Termasuk kodam yang zaman terdahulu pada waktu leluhurnya masih hidup. Kodam memakai susu itu menitis sampai ke wanita itu. Oh. Itu sekarang sudah aktif. Gitu tuh ceritanya. Tarik menarik dengan golongan kami dan dengan golongan gaib seperti genderuwo yang ada di dalam laki-laki itu semakin kuat, Oh. semakin lengket, semakin sekeluarga itu lena, tidak memberikan air sakti, yang dimana air sakti itu dari beliau yang isinya ada dari golongan cahaya. Dari situlah kami menyusup ke dalam semakin dalam dan semakin kuat membisik-bisiki di dalam telinganya, di dalam pikiran dan di dalam hatinya. Oh. Kami memberikan bayangan yang indah-indah. Kami memburamkan si suaminya. Menutup apa yang selama ini menjadi sejarah di dalam hidupnya bersama suaminya. Oh, gitu. Kami memberikan bayangan-bayangan yang buruk saja kepada suaminya. Sampai segitunya lah. Kamu kok lemes gitu? Lemas sekali saya di sini. Kamu nggak pernah mancing kamu? Saya yang mancing itu apa? Nggak Saya pernah tidak piti-pitian kamu? Jadi Apa itu tahu piti-pitian? mancing piti-pitian Allah. Pernah nggak? Ayo pernah. Sama Apalagi siapa? Sama jika si siapa? perempuan itu dan si laki-laki itu sudah melakukan dari golongan kami gaib yang selama ini membantu untuk mewujudkan secara jasad. Secara gaib kami juga melakukan bersama entah itu kunti-kunti,
entah itu bersama iblis-iblis betina. Kami juga melakukan seperti itu, sama halnya dengan golongan manusia melakukan seperti itu. Pitik-pitikan itu. Dari situ kan kami menciptakan anak-anak kami. Wih. Yang nantinya anak-anak kami itu akan membuat, jika anak-anak kami sudah menyebar, akan membuat manusia-manusia yang dimasuki anak-anak bangsa itu bisa kejadian seperti itu. Oh. Kasih makanan saya ataupun minuman yang berenergi. Makanya minuman komplit adalah kamu yang berenergi. Allah. Berenergi semua itu, stamina langsung powernya bertambah. Allah. Tambah energinya itu aktif itu burunya. Allah. Dijejer terus. Terus yang saya tanyakan, jangan seperti ini. kenapa? Saya tidak bisa. Kenapa? Tidak bisa melakukan jika sudah di sini saya. Ya Nanti nggak saja. apa-apa, itu biar jadi resikomu dulu lah sama di sini. Terus, Saya pusing. kenapa? Jika cairan saya tidak saya keluarkan. Ya udah normal lagi, Allah. Normal. Kembali energinya saja yang kuat, Allah. Terus ini, kamu dulu jin wujudnya apa sih? Saya bertubuh besar. Terus? Seperti genderuwo, tapi tidak genderuwo. Buta. Tidak. Terus apa? Saya tidak memiliki sebutan. Jin besar berarti. Tapi sifat saya, jika di dunia manusia, itu selalu bernafsu. Nafsu ingin mancing itu. Ya. Lah memangnya Mas, kamu nih berapa Saya ribu mayoritas tahun? paling besar itu ya nafsu untuk bermancing itu. Oh gitu. Kamu berusia berapa ribu tahun di dunia manusia sih? Tidak belum sampai beribu-ribu tahun. Baru berapa tahun? 990. Oh, dan kamu kok bisa masuk dalam jasad perempuan yang ada di foto ini, yang rambut tetangganya lebih hijau, itu masukmu lewat apa? Saya masuknya melalui di dalam pikirannya. Di dalam kepalanya itu sudah berlubang besar. Golongan gaib mudah untuk masuk ke dalam pikirannya. Oh begitu ternyata. Dan terus ini, kamu sendiri itu sengaja dikirim atau mengganggu sendiri sih sebenarnya? Kalau saya tidak sengaja kalau dikirim. Tidak sengaja? Menurut manusianya. Terus? Tapi manusianya tidak mengerti. Manusianya itu berniat membaca rapal-rapalan, membaca mantra-mantra, supaya si wanita, siapapun wanita yang didekatinya, itu bisa luluh dengan dia. Sebenarnya bukan hanya wanita itu saja sekarang yang didekatinya. Banyak. Tapi ada 3 wanita. Banyak kali leh. Saya mau dong dibagi, ya dikasih nih. Dari mantra-mantra yang dia baca, itu kan keluar dari golongan kami. Dari golongan kami otomatis membantu si jasad manusia yang merapal bacaan-bacaan seperti itu. Ya kalau seperti itu berarti dia sengaja dong. Iya kan? Ya. Dari mantra-mantra. Tapi dia tidak mengetahui bahwa yang dibaca itu keluarnya dari golongan kami. Oke. Dan dia juga berdoa. Sebelum dia berdoa membaca rapal-rapal, dia juga menyebutkan nama Allah. Itulah kepandian golongan kami untuk menyesatkan manusia. Dengan embel-embel menyebut nama Allah. Dengan menyebut Bismillah. Jadi begitu ternyata. Lah terus ini yang saya tanyakan kepada kamu. Lah kamu tidak sengaja dibacakan mantra-mantra lalu keluar golongan kamu ya. Lah kenapa dari laki-laki tuh tertarik dengan perempuan itu? Seperti melihat dia itu rumput tetangganya lebih hijau. Apa sih yang membuat daya tariknya lebih kuat? Ya pasti dari golongan kami semuanya. Yang sudah banyak di dalam jasad si laki-laki itu. Si laki-laki itu membaca entah itu mantra-mantra ataupun memiliki jimat-jimat. Dari jimat-jimat itu banyak yang bertujuan untuk meluluhkan hati si wanita-wanita.
Jimatnya apa? Semar mesem ge. Banyak jimatnya. Bukan hanya 1 2. Lebih dari 10. Berbagai dukun sudah dia datangi. Dari dukun-dukun yang dia datangi, pasti si laki-laki itu meminta sesuatu. Entah itu sebagai pengasihan, entah itu sebagai pelet, entah itu sebagai benteng di dalam tubuhnya. Entah itu yang sebagai ilmu kekebalan juga ada. Dan terus ini yang saya tanyakan, sebelum saya bertanya ini saya berbicara dulu. Kamu lemes lagi jadi berkekuatan tinggi, Allah. Tambah kuat. Terus ini, kadang saya sebagai manusia itu melihat orang cantik itu ya tertarik gitu loh. Terus teman-teman saya pula melihat teman-temannya yang perempuan itu juga tertarik. Dia tariknya itu luar biasa. Itu apa yang membuat dia tarik perempuan dari tetangga kita luar biasa? Ya memang. Dari golongan kami ataupun dari golongan-golongan jin-jin kecil yang bertugas seperti itu. Yang tugas utamanya seperti itu. Itu yang mudah untuk membuat manusia seperti itu. Jika manusia sudah berpikiran seperti itu, tanda dari seseorang yang ada dalam jasadnya itu pasti banyak dari golongan kami. Pasti itu. Bahkan dari situ nanti kamu giring, iya kan, sampai. Jika sudah kami kirim, sudah bertemu dengan orangnya, pasti kebanyakan manusia-manusia sekarang itu pasti kan akan berbuat maksiat. Maksiat apa itu? Ya banyak contoh dari seseorang itu kan berselingkuh, berzina. Loh, lah siapa tahu gak sampai gitu. Siapa tahu dia mau jajan es krim bareng-bareng. Ya tidak mungkin. Golongan kami sudah memberikan gambaran yang enak-enak. Entah itu pada laki-laki yang dipandangnya ataupun wanita-wanita yang dipandangnya. Tapi ujung-ujungnya membeli es krim. Ya tidak mungkin. Pasti di dalam pikirannya akan ada gambaran yang tidak baik di dalam pikirannya. Entah itu membayangkan di dalamnya wanita itu pasti seperti ini. Enak jika saya bentuknya begini itu. Ya benar, gini pasti begitu. Akan membayangkan yang tidak. Dari membayangkan saja. Itu kan golongan kami sudah banyak mengambil upah di dalam tubuh manusia yang seperti itu. Sudah banyak tercipta golongan-golongan goib. Gitu. Apalagi jika manusia itu sampai kebablasan hingga manusia-manusia sekarang bisa sampai berzina. Jadi begitu, itu pengaruh dari golongan kamu semua ya? Jelas. Oke. Kami membayangkan. Nah terus ini, bukankah kan dia udah punya suami toh? Harusnya kan dia kalau membayangkannya sama suaminya kan boleh-boleh saja toh? Ya boleh-boleh saja. Maka tugas dari kami itu jika orang sudah menikah, dari golongan iblis pun juga tidak menyukainya. Golongan iblis akan sampai kapanpun menggoda orang sudah menikah. Dari godaan-godaan salah satunya seperti itu. Kalau kejadian itu, kami kan menutup-nutupi semuanya dari suaminya. Kami memberikan gambaran yang jelek-jelek saja kepada suaminya. Supaya si istrinya itu tidak mempunyai nafsu lagi kepada suaminya. Itu caramu supaya istrinya tidak tertarik lagi dengan suaminya. Dan lebih membayangkan entah itu tetangganya ataupun orang yang dipandangnya itu lebih perkasa, lebih ganteng. Gitu. Lebih bisa membuat si wanita itu ataupun si laki-laki itu bisa memuaskan hasratnya. Lebih besar lagi daripada si suami ataupun istrinya. Sampai segitunya ya. Oke. Saya di sini ngoceh sana sini. Ya nggak apa-apa dong. Nah terus ini. Gara-gara makanan ini pasti. Ya itu tambah banyak itu makanannya. Allah. Tambah otomatis. Allah. Tambah enak itu. Semakin kamu makan, semakin terhanyut di cinta kasih. Berat sekali jasad anak ini. Jadi ringan. Banyak iblis-iblis yang ada di dalam si laki-laki itu mau masuk semuanya ke dalam jasad anak ini. Semua iblis dari si laki-laki itu semuanya terkunci di dalam jasadnya. Jika ada yang mau masuk langsung meledak. Sudah ada yang masuk ini di arah ini. Semuanya masuk otomatis semuanya ketarik kan. Allah kembali. Ada jasadnya. Allah. Allah. Semua sisa-sisa iblis lain otomatis terkena stempel perintah masuk yang sama Allah.
kembali semuanya selain kamu. Wow. Sehat lagi kamu. Ya, Berarti kadang di dalam rumah tangga problematika perihal mancing itu yang menjadi gangguan daripada golongan kamu itu. iya pasti itu. Misalnya laki-lakinya gak perkasa, itu dari golongan kamu juga membuat seperti itu. Ya jelas itu. Bukankah? Dari si laki-laki tidak perkasa. Hmm. Di sisi lain, Hmm. si laki-lakinya itu pasti akan minder dengan istrinya jika mau melakukan hubungan badan. Oh. Dari golongan kami juga bekerja Hmm. di jasadnya si istrinya itu, memberikan bayangan-bayangan indah. Oh. Si laki-laki itu gagah. Hmm. Pasti jika berhubungan dengan kamu, dari saya sendiri akan menikmati kenikmatan yang lebih dari suami saya. Dari golongan kami yang memberikan seperti itu. Padahal jika orang itu bisa menyikapi dengan baik dan di dalam hatinya masih ada setitik cahaya yang bekerja, si pasti, entah itu si laki-laki, si wanita itu pasti berpikir bahwa apapun yang dilakukan, entah itu dengan suaminya, ataupun dengan laki-laki, ataupun dengan wanita-wanita yang di luaran-luaran sana, yang menurut kamu rumput tetangga lebih hijau, itu rasanya sama. Itu padahal rasanya sama itu. Iya. Ya, siapa tahu bentuknya ada berbeda, agak menceng ke atau kayak gimana ke. Ya walaupun bentuknya berbeda. Ada yang seperti itu, ada yang seperti ini. Tapi ujung-ujungnya kan seperti itu. Ternyata itu ya ulah golongan kamu. Oke. Nah terus ini yang saya tanyakan kembali. Dari perempuan jika sudah terkena gangguan seperti itu melalui tadi mantra-mantra ataupun pelet itu bahasanya kan, apakah nanti bisa dikembalikan normal pada umumnya pasangan suami istri? Ya bisa, tapi agak susah. Kenapa kok susah? Jika orang sudah melakukan perzinahan seperti itu, apalagi yang diajak berzina masih hidup, pasti goib-goib yang di dalam tubuh antara si laki-laki dan si wanita itu akan sewaktu-waktu, jika si goib itu merasakan ingin nafsunya dikeluarkan, pasti akan kembali lagi. Oh, sampai segitunya ya? Tapi jika perzinahan itu belum sampai melakukan hubungan badan, hanya sebatas memikirkan saja, itu lebih mudah daripada orang sudah melakukan perzinahan. Oh, udah tahu rasanya soalnya. Kata kamu rasanya biasa saja sama saja. Ya biasa-biasa saja. Tapi golongan kami kan agak bekerja. Memberikan ini loh rasanya legit, nggak berbeda dengan yang lainnya gitu. Iya. Dan jika golongan kami sudah bosan antara dengan si laki-laki ataupun si wanita, dari golongan kami akan kerja mencari target lain. Oh gitu. Oke. Nah kamu ini udah bekerja pada satu perempuan atau banyak perempuan sih? Banyak perempuan. Wih, enak dong kamu. Saya ini sebagai anak, bapak-bapak saya itu sudah masuk dalam jasad wanita banyak. Astagfirullah. Saya ini sebagai anaknya saja. Kamu anak gaibnya saja? Yang tercipta dari kejadian berzina. Oh, astagfirullah. Nah ngomong-ngomong, saat merasakan hal seperti itu, dari manusianya apakah merasakan kenikmatan dalam nyata atau hanya tipuan kamu setelah itu merasa bersalah kayak? Ya pasti. Jika manusia sudah seperti itu, jika nafsunya sudah menggebu-gebu di dalam tubuhnya antara si laki-laki dan si wanita itu sudah merasa kepanasan, gelisah, ingin mengeluarkan syahwat, ingin mengeluarkan nafsu yang sudah di ujung tanduk. Pasti dari golongan kami akan memberikan bayangan yang indah. Jika dia sudah melaksanakan perzinahan dan sudah tercapai, sudah klimaks nafsunya, kenikmatannya. Dari golongan kami juga bekerja
seolah-olah dia itu menyesal. Oh. Baru setelah menyesal besok diulangi lagi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya gila. Ya Allah, saya gila. Berarti Saya tidak akan mengulanginya lagi. tapi besok Saya akan patuh dan tunduk dengan suami saya ataupun istri saya. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. kenyataannya gimana? Besok lagi. Pasti akan melakukan itu lagi. Berarti kalau melakukan lagi berarti nggak hilaf dia, kalah. Yang bisa membuat jasad di mulutnya itu bisa berkata seperti itu ya dari golongan-golongan kami. Wih, astagfirullahaladzim. Tipis sekali ya ternyata perbedaannya. Oke. Nah, terus ini. Jalan untuk tidak melakukan itu lagi. Tidak mau menyebutkan Berbicara, kalau kamu berbicara pedang itu otomatis motongmu tuh. tidak dengan kata-kata dan dengan ucapan seperti itu. Tapi dengan Manusia-manusia goblok saja yang seperti itu cara melakukan bertobat kembali jalan yang benar. Tidak seperti itu. Iya ya. Terus ini, jika si rumput tetangga lebih hijau kan, itu kan gara-gara kamu. Nah kenapa dia enggan dengan istrinya sendiri sih? Ya itu tadi saya sudah banyak menyebutkan. Gara-gara itu tadi yang kamu sebutkan sampaikan ya. Dan kamu ini kami memberikan pandangan-pandangan yang indah di dalam manusia-manusia dilahirkan keluarganya. Oh gitu. Sebenarnya golongan yang bekerja seperti itu banyak. Yang kamu katakan rumput tetangga lebih hijau itu kan bukan hanya nafsu saja. Tentang persoalan bercinta dengan wanita-wanita ataupun si laki-laki. Tapi kan banyak kategorinya. Entah tetangganya mempunyai sesuatu yang lebih mewah daripada yang dimiliki. Oh itu juga. Itu juga memandang seperti itu juga dikatakan seperti itu. Oh ada istilahnya. Hijau. Itu banyak jika dikembangkan. Iya saya paham. Lebih luas gitu loh. Kalau saya kan ya tak simpelkan ke itu aja katanya selamur gitu loh. Nah terus ini bagi yang jomblo kayak saya, apakah bisa kamu ganggu dengan cara rumput tetangga atau rumput teman saya itu lebih hijau? Ya bisa, siapapun bisa kami ganggu. Orang yang sudah berkeluarga, sudah mempunyai ikatan sah saja bisa. Apalagi seperti kalian-kalian ini yang belum mempunyai wadah untuk bercumbu. Kami gampang-gampang saja kalau seperti kalian-kalian ini. Oh gitu. Nah terus gimana caramu? Sudah banyak golongan iblis yang bekerja di alat komunikasi kalian. Dari situ kan juga bisa menimbulkan syahwat di antara kalian-kalian. Di dalam hati, di dalam pikiran kalian. Melihat entah itu wanita-wanita yang telanjang dada. Payudaranya kelihatan, sedikit saja sudah nafsunya tinggi, sudah membayangkan kemana-mana. Ujung-ujungnya ya terlahir dari golongan kami. Itu hanya membayangkan saja. Jika bayangannya sudah terlalu jauh dipandang, dan dari golongan kami sudah memberikan gambaran lebih jauh dari manusia-manusia kalian-kalian yang belum punya wadah, ya pasti melakukan sesuatu di luar manusia. Apa itu? Itu mengeluarkan apa itu? Oh itu di konten kemarin. Oh nani. Iya. Itu bahasanya. Tidak hanya laki-laki saja. Wanita sebenarnya juga seperti itu. Oh iya. Itu berarti menyangkut paut ke itu ya. Oke. Nah, terus ini yang saya tanyakan kepada kamu kembali ya. Itu kamu sendiri. Kamu kan dikirim melalui mantra-mantra. Apa kamu mau bertobat kembali ke wujudmu lagi, Jin? Ya saya jika bertobat ya tidak bisa melakukan seperti itu lagi. Nanti kasih rumput tetangga yang lebih hijau lagi. Mau nggak? Yang seperti apa dulu wanitanya? Tambah hijau ini, Samon. Salah satu pasukan bangunnya di Lokong. Oh Allah. Cuantik. Dibuka itu celanamu, oh Allah. Nggak bisa berdiri, oh Allah. Gak bisa berdiri sama sekali, Allah. Semakin kamu paksa gak bisa berdiri, percuma, Allah. Kamu dari mana ini? Cantik sekali. Itu lebih hijau gak? Atau lebih merah? Ini tidak hijau lagi kalau ini. Apa?
Apa? Lebih ini dari hijau. Kuning. Berbagai macam warna ada ini. Mau tunduk. Ya sudah Mbak, kembali masukkan saya Allah. Mau bawa kemana itu? Kembali Allah. Kalau kamu mau ya nanti dapat jodohmu di sana. Dan lebih hijau, kuning, merah, ungu, komplit semuanya, nggak cuma hijau. Oke, mau nggak? Kumpulkan dulu lah teman-temanmu, kasihan nanti. Teman-teman saya. Kalau golongan iblis, kekuatan saya belum mencukupi untuk menarik ke sini. Ya sudah. Banyak sekali. Saya mohon. Otomatis upgrade 20.000 tingkat. Allah. Tambah kuat langsung. Allah. Allah. Seluruh iblis-iblis yang mau tunduk otomatis bergabung, yang tidak mau semuanya terikat jadi satu, dikeluarkan lem jasad perempuan itu lalu dikembalikan lem jasad. Semua teman-teman saya yang membuat dalam mulutnya nggak pecah. Allah, kembali pecah itu mulutnya. Allah. Semuanya dalam jasad laki-laki dan wanita itu semuanya ke sini. Yang sudah masuk dalam keluarga yang lainnya, dalam suaminya, semuanya ke sini. Banyak sekali ini. Semuanya jadi kuat, bergabung. Tempatkan di wadah kalau nggak muat. Gabung Allah. Semua sisanya otomatis terikat jadi satu. Allah. Tidak bisa mengaruhi apapun dan langsung kembali. Sudah yang mau-mau saja ini. Kembalikan kepada pengirimnya. Allah. Semakin dia banyak yang masih kuat-kuat dalam jimatnya. Di dalam. Mantra-mantranya yang dia baca juga masih kuat. Oh iya nanti. Udah semua itu gabung. Ketika kata saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah Rabbi. Astagfirullah Rabbi. Min kulli dzanbin wa atubu ilaih. Min kulli dzanbin wa atubu ilaih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Saya mohon Islam melafat Allah semakin jelas, semakin terang, semakin dalam, sejuk, damai dirasakan Islam masuk. Allah. Semua syariat Islam komplit. Semua masuk. Allah. Amalia dari beliau. Diizinkan yang berdamaikan semuanya, beserta semua ilmunya komplit masuk. Allah. Jadi kembali ganteng, sehat, kembali ke wujud asal mula lagi. Allah. Ikatan dengan ajal dajjal iblis semuanya terputus menggunakan pedang yang saya. Allah. Berubah total, jadi fresh kuat. Allah. Semua amaliyah yang pernah dibaca, wirid, mantra, apapun yang dibaca dari orang tersebut, dari yang mengagumi rumput tangga tadi, sekarang juga semua sumbernya diputus menggunakan dari laki-laki jahat itu semuanya. Putus semua total itu otomatis yang keluar dari mulutnya, wirid-wiridnya otomatis kembali masuk dalam jasadnya. Semuanya langsung terkena Allah. Dan juga semuanya menggerogoti semua jasad dari laki-laki jahat itu. Jika masih punya serta iblis-iblis itu benda-benda dari menyerang gurunya sekarang juga pada semua guru-guru yang telah memberikan yang ada jimat manapun juga semua tercabut dari sumber yang digunakan untuk kemaksiatan. Semuanya menyerang semuanya kembali ke Lauhul Mahfuz. Bersih. Semua keilmuan dari yang membantu jimat dari wirid-wirid maupun dari rezekinya sekarang juga dicabut guru-gurunya yang semuanya ini membantu dari jalan mana saja semuanya. Kembali ke Lauhul Mahfuz. Sekarang roh dan sukmanya beserta jasadnya otomatis telanjang. Allah. Semua bentengnya hancur jebol. Allah. Dari sumber ajal semua sudah terputus. Assalamualaikum. My God. Saya mohon jasad dari orang yang melakukan perbuatan seperti itu semuanya diijamkan jurus kemulakan sampai kekuatan 500. Tapi ini masuk dalam jasad pada orang itu. Pecahkan itu dari kepalanya, mulutnya, pada guru-gurunya. Allah. Membara di dalam tubuhnya, membakar seluruh tubuhnya, membakar seluruh jasadnya. Jantung kekuatan 500 kali lipat terus ternyata pecah, jantungnya ambrol. Allah.
Semakin dia membaca wirid, otomatis semakin mempersakit dalam jantung Masuk dalam. hatinya masing-masing beserta guru-gurunya semua. Mulutnya, Allah, dalam hatinya. perintah beliau sang yang sempurna otomatis juga. Saya mohon sekarang juga 9 roh 7 sukmanya yang asli Membakar semua seluruh jasadnya, keluarganya, maupun tempat tinggal yang dia miliki semuanya. ketangkap total kata saya. Tidak ada yang bisa Api lepas. itu membakar seluruh, bakar seluruh yang selama ini dimiliki. Ada neraka semua Allah. Guru-gurunya semuanya rantai neraka dan lalu dilempar langsung mengetahui bumi ke 10 dari jalur mana Allah malaikat yang bekerja. stempel Allah, jasadnya kosong, pecah, langsung besok ada. Allah. Semua kotoran-kotoran saya, semua racun-racun yang sudah masuk dalam pikiran, di dalam hatinya, di dalam seluruh aliran-aliran darah yang ada di dalam jasad si wanita itu, semuanya ke sini. Semuanya langsung masuk, bergabung pada jasad si laki-laki itu bersama api yang membara dalam tubuhnya. Terkunci selama-lamanya. Sudah Mas? Alhamdulillah sudah. Ya, Apa yang saya ambil semuanya keluar. dibalas semua sekarang buat kamu. Allah. Itu korenya lengkap nggak? Tidak. Tidak, sama dengan sang yang koren yang ada di kedua orang ini semuanya di tangan iblis aja semua yang terputus katanya. Allah. Kembali ke jasadnya masing-masing. Allah. Dimanapun iblis yang menawan semua ikatannya terputus. Allah, pedang ini memutuskan rantai tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Sekarang juga saya mohon seluruh jin korin dari perempuan ini yang terkuat beserta dalam jasad suaminya semuanya tanpa terkecuali dua orang ini jin korinnya tarik tangan saya. Allah, ini ada di depan saya ya. Otomatis sekarang saya mohon rantai cinta mengikat kembali. Diikatkan. Allah. Dan dia otomatis kembali menyukai suaminya, dikembalikan ke jasadnya, seluruh iblisnya tidak bisa mengambil apapun. Dan otomatis semakin kuat dan masuk dalam memori pikiran mereka masing-masing. Semuanya terobati, syarat-syaratnya semuanya terobati. Sembuh semua ikatan-ikatan yang membelenggu di pikiran itu, yang masih membayangkan daripada orang yang menyukai yang tadi semuanya hancur total, terputus. Allah. Seluruh roh sukmanya saya mohon dari kedua orang ini tanggapan saya. Otomatis juga dikatkan lagi, masukkan dalam jasadnya, dalam nyata, dan komplit semuanya mengisi. Allah. Sehingga benih-benih cintanya akan kembali lagi, otomatis dikembalikan oleh Allah. Sallallahu. Dan otomatis saya mohon dengan izin beliau, ini ada perintah buat kamu. Jika orang itu masih hidup, otomatis dibuat. Nanti orangnya jika melihat perempuan itu dibuat serik. Serik itu biasanya apa? Berarti tidak menyukainya. Benci ya, dibuat benci, tidak menyukainya. Nah, buat benci dalam wujud nyata. Allah. Kamu punya kekuatan hingga 50.000 lipat. Allah. Kenapa kamu sakit? Ya. Sekarang jadi sehat lagi kembali. Allah, iblis-iblis yang membantu menyerang dari wiridnya otomatis dikembalikan dan dikasih stempel dari Allah. Jika mereka masih menyerang, otomatis meledak dalam jasad orang-orang tersebut melalui mulutnya hingga pecah mulut, kepala semua. Allah. 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 Sudah. Alhamdulillah sudah. Jika dia masih membaca wirid, otomatis wirid itu kembali ke mereka dan memecahkan mulutnya, kepalanya, jantungnya. Membuat jasadnya penuh, tidak bisa dikunci, tidak bisa keluar itu seluruh gaibnya. Dikunci dalam jasadnya hanya mengambil upah.
Memorinya otomatis tersambung dengan gaib yang dalam tubuhnya hingga membuat benci terus dan benci pada orang yang disukainya selama ini. Sama. Gimana? Alhamdulillah sudah. Terima kasih banyak sedih pada buat kamu. Perintah itu masuk sekarang, saya mohon masuk dalam kalimat ini. Allah, tuntaskan nanti di luar. Kekuatanmu, senjatamu, peralatan perang komplit semuanya. Beserta kekuatan kalian terupdate hingga 50 rit yang lipat. Allah. Gimana? Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya siap melaksanakan. Ya, izin beliau. Ya. Ya sudah, monggo silahkan. Iya, sebelum kembali kamu berpesan apa supaya kita sebagai manusia itu tidak terlalu menuruti daripada rumput tetangga yang lebih hijau tadi. Sering membersihkan zahir dan batin. Itu paling penting. Dan jalan satu-satunya jika seseorang sudah melakukan terlalu jauh perbuatan seperti itu, harus bertobat, kembali jalan Allah yang benar dengan tata cara yang benar. Bukan seperti yang kamu sampaikan tadi. Bukan. Oke, terima kasih banyak ya Mas. Namamu siapa? Saya lupa saya. Aswara. Ganteng sekali namamu, Aswara. Terima kasih. Oke, semakin kuat Mas Aswara. Tertutup itu perintah beserta Anda daripada gaib yang lain. Allah. Bisa melihat hanya pasukan beliau saja. Allah. Sudah, monggo silahkan kembali Mas Aswara. Terima kasih banyak. Ya, saya izin pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya hilang menguap tes ya. Kayaknya menguap total. Allah. Semakin sehat nyata. Sehat Mas. Sehat. Alhamdulillah pemirsa, bahwa tadi begitulah perihal rumput tetangga kenapa lebih hijau dan kenapa kita lebih tertarik dengan rumput tetangga bukan rumput kita sendiri, karena ada sesuatu hal yang berasal dari kegaiban yang tidak kita ketahui selama ini. Dan semoga saja pemirsa di kesempatan kali ini jika melihat rumput tetangga lebih hijau, ya setidaknya diberikan kekuatan untuk membentengi diri supaya tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Dan apabila terjerumus, semoga saja langsung bisa ketarik kembali lagi ke jalan yang lurus, dan nanti pun semoga saja diberikan pencerahan tentunya dan kepahaman atas segala sesuatu yang menimpanya. Dan apabila dari kami yang di sini ada sebuah kekurangan tingkah laku kami maupun kesalahan kami sebagai manusia biasa, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.